hadir saat ini, yang dengar akan suaraku, yang melakukan sesuai dengan kehendakku, maka apa yang kalian lakukan dan kerjakan semuanya tidak akan pernah sia-sia apabila semuanya itu benar. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama aku Tuhan Allah. Manusia hanya melihat dari kulit luarnya, tetapi aku menilik sampai ke dasar hatimu. Dan aku yang menilik sampai ke dasar hatimu. Saat ini juga aku tahu semua hati kalian yang hadir saat ini. Banyak kalian yang datang kepada aku. Hanya mau dan mau mendapatkan pertolonganku, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan jalan terbuka, mendapatkan kelegaan, mendapatkan keleluasan, mendapatkan kenaikan, dan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Bahkan mendapatkan berkat yang berkelimpahan yang dari aku Tuhan alam. Tapi hari ini dengar firmanku baik-baik. Lakukan sesuai dengan kehendakku. Karena akulah sumber kehidupan. Akulah sumber pertumbuhan. Hanya akulah yang bisa memberikan pertumbuhan. Hanyalah aku yang bisa memberikan perkembangan. Peningkatan dan kenaikan. Hanya aku yang bisa membuat engkau naik dan naik ke atas. Melejit ke atas dengan caraku yang tidak terduga. Yang tidak terpahami oleh manusia. Oleh sebab itu mari. Biarlah engkau datang kepadaku dengan segenap hati. Kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Engkau sudah melakukan hukum yang terutama. Dan mulai siapkan hatimu. Supaya tetap ada pertumbuhan, ada perkembangan. Dan ada kehidupan yang tidak terduga. Yang aku berikan dalam hidup kalian dengan caraku yang ajaib. Dan kalian berkemenangan dan kalian akan mendapatkan jawaban yang terbaik yang dari aku. Berkatku menyertai kehidupan kalian semuanya. Saudara, iya. Ialah manis karena mainaskan. Ialah manis karena mainaskan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita lihat dulu Yakobus 2. Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Ya, kita belajar dulu jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 2 saudara yang baca. Boleh yang bacain, boleh buka itu mic-nya. Saya nggak tahu Anda baca nggak tuh. Ya. Oh, di mute. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada yang orang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Ayat 4. Oke, boleh saudara bacain. Bukankah Ya. kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dalam pikiran yang jahat? Saudara, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, Tuhan tidak pernah ada perbedaan. Dia menciptakan kita sebagai manusia ciptaan adalah sama. Tuhan tidak pernah melihat kedudukan, jabatan, ya, tingkatan saudara. Tetapi Tuhan itu mengasihi semua manusia ciptaan. Mau di bawah, mau di tengah, mau di atas, semuanya adalah manusia ciptaan. Tidak ada pembedaan.
Dan Tuhan sangat mengasihi manusia ciptaannya semuanya, termasuk Anda saat ini yang ada di sini, ya, yang datang dengan beban, masalah, persoalan, semua Tuhan sayang. Tuhan mengasihi kalian semuanya. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan itu mau mencari hati orang yang mengasihi Dia. Karena Anda yang mengasihi Dia, yang dianggap miskin oleh dunia, tetapi engkau mengasihi Tuhan. Ya. Engkau mengasihi Tuhan dan engkau mempunyai iman yang kaya. Engkau adalah ahli waris kerajaan surga yang dijanjikan sama Tuhan. Ayat selanjutnya, ya boleh dibaca ayat 6. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Terus sampai ayat 13. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Koneksinya nggak baik ya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi berbelas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, yang Tuhan mau, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara tahu nggak? Ketika engkau menjadi anak Tuhan, ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, engkau juga bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ketika engkau mempunyai belas kasihan, firman Tuhan berkata apa? Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ketika engkau mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, saya mau beritahukan kepada saudara, keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Dan ketika engkau mempunyai hati yang belas kasihan, maka engkau akan memenangkan pertandingan. Engkau akan memenangkan babak demi babak, dan engkau akan keluar sebagai seorang yang berkemenangan. Ya, kita mau belajar, kita bahas dulu. Belas kasihan akan menang, ya. Ketika engkau berbelas kasihan akan menang. Kita lihat dulu Matius 14 ayat 14. Firman yang selalu kita dengar, selalu kita baca. Matius 14 ayat 14. Ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, ketika engkau bisa membuat Yesus berbelas kasihan kepada engkau, maka sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Bagaimana kita bisa membuat Yesus berbelas kasihan kepada engkau? Ketika engkau mempunyai hati yang berbelas kasih kepada sesamamu. Ketika engkau menabur belas kasihan
maka engkau akan menuai di mana Yesus juga tergerak hatinya dan berbelas kasih kepada engkau. Dan ketika Yesus berbelas kasih kepada engkau, maka keajaiban mujizat terjadi, kesembuhan terjadi pada orang-orang yang sakit. Hari ini ketika engkau mempunyai hati yang berbelas kasih, engkau selalu bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang mengecewakan engkau, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang menorehkan luka hatimu, orang-orang yang ngemplang duitmu. Ya, dan sebagainya, orang-orang yang sudah mencelakakan kau, mungkin sudah menjatuhkan nama baikmu, orang-orang yang sudah mencoreng-moreng wajahmu, ya, orang-orang yang sudah mengambil kedudukanmu. Ketika engkau tetap mempunyai hati yang berbelas kasih, engkau bisa mengampuni dan mengasihi, maka segala sakit penyakitmu sembuh. Kita baca ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, yang satu tadi, ketika engkau bisa berbelas kasih, mengampuni dan mengasihi, ya, keajaiban mujizat terjadi. Yang kedua, ketika saudara seperti orang-orang ini tadi, selalu mengikuti Yesus. Ini orang-orang ini mengikuti Yesus dari pagi sampai malam, sampai hari sudah mulai malam. Dan murid berkata, suruhlah orang banyak itu pergi. Berarti orang banyak ini mengikuti Yesus dari pagi, siang, sore, sampai hampir malam. Dan murid-murid berkata, suruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Hari ini, ketika engkau mengikuti Yesus, senantiasa, dimanapun engkau berada, engkau selalu mengikuti Yesus, engkau selalu memuji menyembah Dia, engkau selalu berdoa, baca Alkitab, engkau selalu melekat dan melekat kepada Dia, engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan apa yang Yesus kata? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kamu kelaparan. Tuhan selalu memberikan makan kepada kita kenyang-kenyang. Hari ini juga. Tadi dikatakan Yakobus 2 ayat 1-5 di mana Tuhan berkata, orang yang miskin di hadapan Tuhan, ya, tetapi kaya dengan iman. Orang yang merasa miskin rohani, haus akan rohani, dia selalu mengejar di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada pesan Tuhan. Dia datang dan datang, dia haus. Dia makan rohani supaya dia semakin kuat, imannya semakin kuat dan gagah perkasa. Dan dia semakin kaya imannya. Maka ketika engkau seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan, engkau adalah kaya iman, engkau adalah ahli waris kerajaan sorga. Dan hari ini, engkau adalah ahli waris kerajaan sorga ketika imanmu kaya. Dan hari ini juga, ketika engkau ada dalam hidup dalam dunia ini, Yesus tidak membiarkan engkau kelaparan. Yesus tidak membiarkan engkau pergi pulang dengan tangan hampa dan tangan kosong. Tetapi Tuhan memberi makan engkau sampai makan kenyang-kenyang, saudara. Ya, engkau ingin makan kenyang, bukan? Engkau ingin mengalami keajaiban mujizat terjadi, berbelas kasih, kata Tuhan. Mengampuni dan mengasihi. Engkau ingin makan kenyang-kenyang, tidak kelaparan, datang sama Yesus. Makan itu firman Tuhan. Beribadah, dengar firman Tuhan. Berdoa, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau ikut Yesus seperti orang banyak dari pagi, siang, sore, sampai malam. Tidak pernah bosan. Sampai tidak terasa sudah malam. Sampai lapar. Tetapi Tuhan tidak membiarkan engkau kelaparan. Tuhan akan memberikan engkau makan. Dan hal ini, ketika engkau ingin makan kenyang-kenyang, ya, ketika engkau ingin mengalami, engkau makan kenyang-kenyang,
Ayat selanjutnya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka makan, mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku dan suruh mereka semua duduk di rumput. Maka setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus. Saudara, kita sering datang sama Tuhan. Kita mau keajaiban mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita mau makan kenyang-kenyang. Kita mau diberkati Tuhan luar biasa. Kita mau semua itu. Tidak salah, itu betul. Tetapi kita tidak pernah mau seperti anak kecil ini. Dia dengan rela memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. 5 roti dan 2 ikan itu murah sekali. Tidak sampai 100.000. Tetapi dari kita semua ingin mengalami mujizat terjadi, tapi kita sulit sekali untuk memberikan apa yang ada pada kita kepada Yesus. Betul nggak? Hari ini Tuhan itu sangat mengasihi semua yang hadir di Zoom. Tuhan mau membuat keajaiban mujizat terjadi. Tuhan mau engkau makan kenyang-kenyang, engkau tidak sampai miskin, engkau tidak sampai kelaparan. Tetapi Tuhan memberikan kuncinya. Ketika engkau memberikan 2 ikan dan 5 roti, maka Tuhan berkata apa? Yesus menengadahkan langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Ya, di ayat yang lain, kalau nggak salah di Yohanes, ya, Tuhan Yesus mengucap syukur. Kalau nggak salah di Yohanes ada di situ, di mana Tuhan Yesus mengucap syukur. Bentar, ya. Yohanes 6 ayat 11, ya. Sama sebetulnya kalau di situ kan Yesus mengucap berkat, di sini lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, ketika engkau datang sama Yesus, ya, udah datang mengasihi Yesus dengan segenap hati, mengampuni, ya, mengampuni, mengasihi, baca firman, mengikuti Yesus, berdoa, memuji, menyembah dan sebagainya. Tetapi kita selalu datang dan datang. Kita tidak pernah memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tuhan tidak minta yang luar biasa kepada saudara. Tuhan tidak pernah minta rumahmu, mobilmu, enggak. Padahal semua itu kau dapat karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tetapi Tuhan cuma bilang, berikan yang terbaik, apa yang ada. Dan dari sekian orang banyak, bayangin 5.000 orang laki loh ya, belum termasuk perempuan dan anak kecil. Tetapi cuma 1 yang datang. Yang 1 ini datang kepada murid berkata, aku punya 2 ikan dan 5 roti. Yang lain segitu banyak orang di mana? Hanya 1 loh yang datang bawa 2 ikan dan 5 roti. Tetapi 1 yang datang ini membuat Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan memecah-mecahkannya. Dan keajaiban mujizat terjadi. Bisa memberi makan 5.000 orang kenyang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, dan sisanya 12 bakul. Ya, ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan mereka semua mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh
dengan potongan-potongan dari 5 roti yang lebih setelah orang makan. Saudara, mujizat terjadi hanya karena 2 ikan dan 5 roti. Ya, hari ini Tuhan sayang buat saudara. Kita selalu datang kepada Tuhan. Kita belajar mengasihi Yesus. Kita belajar mengampuni, mengasihi sesama. Kita belajar melekat sama Tuhan. Luar biasa ikut Zoom dari pagi sampai malam. Ya, dari sore sampai malam. Dari setengah 4 sampai jam 12. Ya, luar biasa. Selalu hadir. Luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara. Cik Lingling, saya sudah memberikan hati saya yang terbaik buat Tuhan. Betul? Tuhan itu kan tidak melihat duitku. Tuhan itu selalu melihat hati manusia. Betul. Tidak salah. Tidak salah. Ya. Dan kau berkata, Tuhan selalu melihat hati yang baik. Dan aku sudah memberikan hatiku yang terbaik buat Tuhan. Saudara, engkau memberikan hatimu yang terbaik. Engkau akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Engkau menabur hati yang terbaik. Engkau akan menuai hati. Tuhan akan memberikan hati yang baik kepada Anda. Engkau menabur dengan kebenaran. Engkau akan menuai kebenaran. Engkau menabur kasih. Engkau akan menuai kasih di mana Tuhan mengasihi engkau. Ya, Tuhan selalu mengasihi engkau. Saudara, kita selalu menggampang, kita selalu berkata, aku sudah memberikan hatiku yang terbaik buat Tuhan. Tidak salah. Tidak salah kok itu. Tetapi, engkau juga mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan, bukan? Doamu dijawab Tuhan. Engkau memberikan hatimu yang terbaik. Doamu dikabulkan Tuhan. Engkau memberikan hatimu yang terbaik. Anak-anakmu jadi baik sama engkau. Yang tadi kurang ajar, berubah jadi baik sama engkau. Benar. Tidak salah. Tetapi ketika engkau mau mencoba yang lebih baik. Ketika engkau mencoba seperti anak kecil ini. Dia memberikan yang terbaik. Cuma 2 ikan 5 roti. Keajaiban mujizat terjadi. Anda akan mengalami sesuatu yang tidak terduga yang terjadi. Saudara, kenapa? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita setelah kita bisa melakukan yang 2 hal di atas, lalu kita mulai memberikan dengan segenap hati. Wanita miskin itu hanya memberikan 2 peser. Tetapi itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Janda miskin itu hanya memberikan sepotong roti. Ya, padahal itu dia makan lalu dia mati. Tetapi dia berusaha memberikan dulu yang terbaik buat Tuhan. Dan dia tidak jadi mati. Tetapi dari tepung roti itu, 1 roti itu, tepungnya tidak pernah habis. Minyaknya tidak pernah habis. Dan tidak pernah habis. Janda ini kelaparan, tidak mati kelaparan. Ketika engkau bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti Yesus bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika engkau bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka engkau akan melihat keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Saudara, kenapa Tuhan mau kita melakukan? Kenapa hari ini Tuhan bahas lagi, Tuhan ajari? Karena Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak pernah terjadi keajaiban mujizat dalam hidupmu. Saudara mau lihat firman Tuhannya. Kita lihat Yakobus 2. Ayat 17. Ya. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan.
Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, iman harus disertai dengan perbuatan. Baru menghasilkan keajaiban mujizat. Yakobus 2 ayat 22. Kita baca yang 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Saudara, kita sering datang kepada Tuhan. Ya, kita sakit, kita sering datang sama Tuhan. Kita doa dengan iman. Kita yakin dan percaya Yesusku luar biasa. Yesusku itu ajaib. Dia bisa menyembuhkan segala sakit penyakitku. Anda imani, benar, tidak salah. Betul. Anda yakin dan percaya dan Anda beriman, penyakitku pasti disembuhkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau memberikan hatimu yang terbaik. Engkau yakin dan percaya Tuhan sembuhkan engkau. Engkau yakin dan percaya mujizat pasti terjadi dalam hidup. Engkau selalu datang dan datang kepada Tuhan. Engkau selalu beribadah, engkau baca firman, engkau berdoa. Ya, terus tiap hari gitu. Ya, luar biasa. Tetapi saudara, ketika mulai sakitmu cekot-cekot, ya, Anda tidak tahan sakitnya cekot-cekot. Anda bukan langsung cari Tuhan, Anda langsung cari dokter, betul? Anda akan cari dokter. Anda rela bayar dokter 100.000, 200.000. Mungkin ke BPJS Anda gratis, tidak bayar karena Anda ke BPJS. Itu pun Anda bayar iurannya tiap bulan untuk supaya Anda bisa gratis di BPJS. Ya kan? Anda bayar iurannya. Kenapa kita sama Tuhan? Kita datang dan datang, kita nggak pernah bayar iuran. Kenapa kita datang sama Tuhan? Tetapi kita tidak pernah mengutamakan Dia. Kita lebih percaya setor duit kita ke dokter. Maaf kalau ada dokter di sini, ya. Kita boleh ke dokter. Tetapi di sini Tuhan mau kita beriman, ya. Kita percaya Tuhan bekerja melalui dokter bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Anda pun pergi ke dokter, diperiksa, dioperasi, dibedah. Anda bayar loh, bukan gratis. Anda bayar. Anda bayar. Dengan kualitas kelas 1, Anda pun dikasih tempat yang bagus. Segala kamar operasi juga dengan kelas 1. Fasilitasnya kelas 1. Semua alat-alatnya kelas 1. Dan operasi berjalan dengan lancar. Anda bayar. Iya kan? Sama Anda datang kepada Tuhan. Ketika Anda cuma datang memberikan hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Anda baca firman dari pagi, siang, malam. Anda bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Tapi Anda lupa, Anda tidak pernah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana kita bisa menuai yang terbaik itu dari dalam hidup kita. Ya, kita mau belajar. Anda baca selanjutnya, Abraham disebut sahabat Allah. Ya, Abraham itu membuat Tuhan senang sekali. Kenapa? Karena Abraham percaya dan dia yakin dan percaya dengan imannya disertai tindakan. Ketika Allah minta anaknya Ishak, dia tetap memberikan anak satu-satunya. Ya, anak semata wayangnya yang berharga-harga satu-satunya dia berikan kepada Tuhan karena dia percaya kalau Allah bisa memberi, Allah bisa menghidupkan kembali. Saudara, hari ini kita belum sampai Tuhan minta anak kita. Kalau Tuhan cuma minta anakmu akan aku pakai menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Itu aja kadang ibu-ibu protes. Saya tidak mau anak saya jadi pendeta. Ya, saya mau anak saya jadi pengusaha yang sukses. Biasanya kalau anaknya sudah nggak berjaya, sudah nggak berdaya, udah menceng kiri, menceng kanan, ya, udah lumpuh, nggak bisa apa-apa, dikasihkan Tuhan. Kita selalu memberikan yang sisa kepada Tuhan. Tahukah Anda,
Walaupun yang menceng, ya saya kenal hamba Tuhan yang menceng. Ya, ketika dia gagah perkasa, dia tidak mau ke Tuhan. Dia dengan agamanya luar biasa. Ya, ketika dia terpuruk, ketika dia sakit, nggak bisa jalan. Matang-matang di tempat tidur, nggak berdaya. Di saat itulah nggak ada jalan, baru dia datang kepada Tuhan. Dia baru memberikan hidupnya kepada Tuhan, memberikan hatinya yang terbaik kepada Tuhan, bahkan hidupnya semua untuk Tuhan. Dan Tuhan Maha Pengasih. Tuhan Maha Penyayang dan Pengampun. Tuhan sembuhkan. Dia sembuh. Walaupun dalam keadaan menceng, ya agak miring. Tetapi Tuhan sembuhkan. Dan ketika Tuhan sembuhkan, dia sudah berkata, aku akan memberikan hidupku untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Benar. Apakah langsung Tuhan pakai luar biasa? Enggak. Tuhan proses. Dibentuk, enggak langsung lompat tinggi, enggak. Dari bawah. Dari bawah tetap setia. Ya. Naik dikit sakit, tetap setia. Naik dikit lagi tetap sakit, malah sakit. Tetap setia karena sudah janji. Dan ketika dia tetap setia, dia bersyukur dengan keadaannya. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah sembuhkan. Aku sudah janji, aku akan memberikan diriku yang terbaik kepada engkau. Saudara, dan ketika terus dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya. Walaupun dalam keadaan kurang, ya, kurang miring dikit gitu, menceng badannya, tetapi Tuhan bisa pakai dia menjadi alat kemuliaan. Tuhan bisa keluar pulau kemana-mana, dan Tuhan berkati luar biasa. Saudara, bagi Tuhan itu sangat mudah untuk memberkati kita, menyembuhkan kita, memberikan yang terbaik buat kita, sangat mudah. Tetapi Tuhan mau kita datang kepada Dia. Kita datang bukan dengan tangan kosong. Tadi firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman tanpa perbuatan mati. Iman itu harus disertai perbuatan, baru menghasilkan keajaiban, mujizat terjadi. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Saudara, ketika engkau mempunyai iman, yakin dan percaya, hari ini engkau sudah dengar firman Tuhan, engkau mulai berbenah, engkau mulai koreksi diri, engkau mau belajar menjadi anak Tuhan yang sempurna. Tidak saja dengan iman, yakin, percaya, doa terus, doa terus, doa terus. Iya. Saya pernah ketemu anak Tuhan juga di Zoom, ya. Dia percaya waktu adiknya sakit. Nggak tahu hari ini masuk enggak. Ya. Adiknya sakit. Dia berdoa tiap hari berdoa. Mungkin sehari bisa berapa kali berdoa. Tolong Bu Lini, tolong Tuhan. Tanyakan Tuhan, adik saya bisa sembuh enggak? Tolong, ada penglihatannya, ada pesan Tuhan enggak? Adik saya hidup enggak? Sembuh enggak? Iya. Saya enggak boleh dong langsung bilang, adikmu udah waktunya. Enggak. Ya, saya berkata, Tuhan, katakan Bapak berdoa. Serahkan adikmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat adikmu. Tuhan akan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Saudara, 1 minggu, 2 minggu mungkin di rumah sakit. Ya, dia terus berdoa sampai dia doa ini waktunya dioperasi. Sesudah operasi juga doa. Saudara, ternyata yang terjadi apa? Tuhan memang memberikan yang terbaik. Adiknya sembuh total, lepas dari penderitaannya. Dan adiknya meninggalkan dunia yang fana ini. Dan ketika adik itu meninggal, mungkin dia kecewa. Ya, dia kecewa. Kenapa Tuhan tidak jawab doanya? Kenapa adiknya nggak sembuh? Kenapa Tuhan tidak kasih waktu? Tuhan tidak kasih kesempatan untuk adiknya hidup. Mungkin dia kecewa. Dia tidak masuk Zoom. Berapa lama dia nggak masuk Zoom? Mungkin 1-2 bulan. Tapi kemarin saya lihat muncul lagi. Saudara, waktu adalah waktu Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hidup. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tuhanlah yang memberikan kemajuan. Tuhanlah yang memberikan peningkatan. Ya, ketika kita benar di hadapan Dia, kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka apa yang kau minta saat ini ketika engkau bisa membuat Yesus berbelas kasihan kepada engkau.
di mana engkau mempunyai hati belas kasih, engkau menabur belas kasih kepada sesamamu, engkau akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ya, dan ketika engkau terus mengikuti Yesus dari pagi, siang, malam, artinya engkau senantiasa mengikuti Yesus, senantiasa berdoa, baca firman, mendengarkan firman, mengikut hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dia tidak akan membiarkan engkau kekurangan. Dia tidak akan membiarkan engkau kelaparan, tetapi Tuhan akan selalu memberikan engkau makan kenyang-kenyang. Dan ketika engkau terus melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya, engkau memberikan 2 ikan dan 5 ketul roti. Coba bayangin, yang datang 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, cuma 1 loh yang muncul. Aku punya ikan dan roti. 1 ini yang muncul, cuma beri ikan dan roti, membuat keajaiban mujizat terjadi. Ketika engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu. Keajaiban mujizat terjadi. Saudara, dan itu membuat hati Tuhan senang. Dan ketika engkau bersyukur, engkau selalu mengucap syukur dengan keberadaan. Engkau selalu bersyukur dan bersyukur. Tahukah engkau, ketika engkau bersyukur, Yesus ketika bersyukur, berdoa, bersyukur, memecahkan roti, keajaiban mujizat terjadi. Ketika engkau bersyukur dan bersyukur, engkau melakukan semuanya dengan imanmu disertai dengan perbuatanmu. Percayalah, keajaiban mujizat terjadi. Saat ini juga kesembuhan terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu. Kenapa Tuhan selalu berkata kesembuhan terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu? Kesembuhan terjadi dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam tutur katamu, dalam langkah kakimu, dalam tindakan tanganmu. Artinya, apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Kalau selama ini ada kegagalan dan kegagalan, ada kerugian dan kerugian, Tuhan sembuhkan. Mulai sekarang apa yang kau lakukan, kerjakan dengan penyertaan Tuhan. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada keberuntungan. Kesembuhan terjadi segala sakit penyakitmu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah sembuh-sembuh kayak wanita pendarahan. Ketika engkau datang kepada dia dengan hati yang benar, ada yakin dan percaya disertai tindakan wanita pendarahan ini, ya, dia datang mengikuti Yesus, terus mengikuti Yesus, tidak peduli orang desak-desakan, dia terus nerobos, dia ikuti Yesus, dia memegang jubah Yesus. Dia memegang jubah kebenaran Yesus. Seketika itu juga penyakitnya sembuh. Pendarahnya sembuh. Seketika itu juga hari ini segala sakit penyakit mesti disembuhkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Iman disertai tindakan, disertai perbuatan, baru ada mujizat terjadi. Dan saudara lihat firman Tuhan itu. Ya. Yang terakhir, Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, firman Tuhan berkata, Rahab ini adalah seorang pelacur. Artinya, adalah orang yang tidak berguna, adalah orang yang sampah masyarakat, yang dipandang hina oleh manusia. Ya, tidak berharga di depan manusia. Tetapi karena perbuatannya, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena perbuatannya, dia dibenarkan oleh Tuhan. Ia dibenarkan karena perbuatannya. Hari ini saudara, Tuhan sangat mengasihi
semua yang hadir di Zoom ini. Tuhan tidak pernah melihat keberadaanmu. Tuhan tidak melihat kalanganmu dari mana, mau dari bawah, dari tengah, dari atas, dari yang terbawah sekalipun. Tuhan tidak pernah melihat keberadaanmu, backgroundmu. Seperti pelacur ini, dia tidak melihat. Yang dia lihat adalah hatimu yang benar. Hatimu yang selalu berbelas kasih, mengampuni dan mengasihi. Hatimu yang selalu mengiring dan melayani Tuhan dengan segenap hati senantiasa. Dan hatimu yang selalu tanggap dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan disertai dengan ucapan syukur. Ketika engkau terus bersyukur dan bersyukur, imanmu disertai dengan perbuatanmu menghasilkan keajaiban, mujizat terjadi, menghasilkan kesembuhan terjadi, menghasilkan terobosan demi terobosan terjadi, menghasilkan keajaiban, mujizat terjadi. 5 roti 2 ikan, luar biasa hasilnya, di luar nalar kita, di luar dugaan kita. Dan imanmu disertai perbuatanmu membuat pintu yang tertutup terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang tadi kesesakan, yang tadi kepanasan, tidak berdaya, tetapi imanmu disertai perbuatanmu membuat pintu itu terbuka. Jendela-jendela yang tertutup terbuka dan terbuka semuanya. Udara dari luar masuk. Ada keleluasaan, ada kelegaan, ada kedamaian di dalam hatimu. Dan ada mujizat terjadi. Hari ini saudara, Tuhan sudah banyak berbicara. Ya, karena Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau ada sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berdiam diri, ya udah berdiam diri aja, menanti, menunggu. Sampai berpuluh-puluh tahun, tidak ada mujizat terjadi. Tetapi ketika kita yakin dan percaya, kita melakukan, kita bertindak, percayalah ada gebrakan-gebrakan terjadi. Yang tidak kita duga. Ada terobosan-terobosan terjadi yang tidak pernah kita duga. Ada pertumbuhan, ada perkembangan melebar kiri kanan, ada pertumbuhan naik dan naik, semakin kuat dan gagah perkasa. Semakin berkembang naik dan naik ke atas, naik ke atas. Semakin tinggi, semakin rimbun daunnya, semakin lebat buahnya. Semakin kau naik levelmu, naik kedudukanmu, naik martabatmu. Dan semakin kau naik dan naik, engkau bisa dipercaya sama Tuhan. Engkau tidak pernah perhitung-hitungan sama Tuhan. Engkau bisa dipercaya sama Tuhan. Tuhan akan memberkati berkelimpahan. Semakin kau diberkati berkelimpahan, semakin kau bisa dipercaya, semakin kau rendah hati. Saudara, Tuhan akan mempercayakan perbenaran sorga dalam hidupmu. Orang yang dipercaya perbenaran sorga, hidupnya tidak pernah akan kekurangan. Hidupnya akan berbahagia dan makmur. Ya, tidak cuma makmur, sukses, nama harum, naik ke atas dan naik ke atas. Menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan yang luar biasa. Mari, hari ini saya lihat firman Tuhan itu luar biasa. Kalau kita terimanya biasa-biasa, tidak akan ada perubahan. Ya, Anda walaupun masuk ke Zoom ini, Anda didoain dapat pesan 1000 kali. Saya lihat ini, saya lagi nyampain firman Tuhan, Anda jalan-jalan. Gimana Anda bisa diberkati Tuhan? Pesan Tuhan dikasih, terus dikasih, Anda dengar. Anda cuma dengar, Anda nunggu. 1 tahun, 5 tahun, tidak terjadi mujizat. Tapi ketika Anda terima, ya, Anda terima dengan yakin dan percaya dengan imanmu, Anda bertindak, Anda mengerjakan, Anda melakukan, ada perbuatan, Anda akan lihat hasilnya di luar dugaan. Ya. Ya, Cecilia, thank you. Tuhan berkati. Ya. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Ya. Semua di sini kita belajar menjadi pelaku firman yang terbaik. Ya. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati semua yang hadir
di Zoom ini. Ya, kalau Anda masih ada unek-unek di hati, belajar. Saat pujian penyembahan di jalan dilakukan, Anda bereskan hati, ya, mengampuni dan mengasihi. Katakan sendiri sama Tuhan. Lakukan seperti yang Tuhan katakan. Saya yakin dan percaya keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Kenapa ya? Kok Tuhan berbicara belakangan ini terus begini, terus begini? Kenapa? Tuhan mungkin lihat hidup kita tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Kita jadi anak Tuhan 5 tahun yang lalu, sama sekarang tetap tidak ada perubahan. Sayang kan? Tapi coba, kalau kita jadi pelaku firman, ada perubahan terjadi. Kalau dulu, ya, saya mungkin nggak bisa, ya, saya nggak bisa beli baju yang mahal, ya, mungkin saya nggak bisa beli baju yang mahal. Tapi ketika saya belajar, waktu saya pelayanan di desa-desa, saya rela makan nasi soto ayam 2.500 satu mangkok, ya, 2 mangkok cuma 5.000 kenyang. Tapi saya belajar memberikan yang terbaik buat gereja-gereja di desa. Saya cuma bisa kasih 200.000, 100.000, 200.000, 300.000. Tapi saudara, hari ini ada perubahan dalam diri saya. Hari ini saya bisa diubahkan Tuhan. Saya bisa pakai baju yang bagus. Saya bisa pakai baju yang mahal. Ya, sampai ada hamba Tuhan berkata, Cik Ling itu bajunya banyak ya. Kok mahal-mahal kelihatannya? Saya bilang, Anda tidak tahu kuncinya, ya. Anda tidak tahu kuncinya. Dan ketika saya bukakan kuncinya, hamba Tuhannya terbahak-bahak tertawa. Bapak Gembala dan Ibu Gembala tertawa. Saudara, ketika kita terus melekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, hari ini, ya, mari. Saya mau semua yang di sini, bukan cuma saya yang diubahkan Tuhan, bukan cuma saya yang boleh menikmati peningkatan dan peningkatan terjadi, tetapi saudara semua juga harus mengalami perubahan terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu. Saudara harus mengalami kesembuhan terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu, dan saudara harus mengalami perubahan terjadi baik dalam usaha pekerjaanmu, finansialmu, kedudukanmu, jabatanmu, semuanya harus ada perubahan. Semakin naik dan naik levelmu, naik jabatanmu, naik kedudukanmu, naik semuanya. Tahu enggak? Kalau Anda naik dan naik, pengikutmu, anak-anakmu, anak menantu cucumu akan terangkat naik. Orang-orang sekitarmu, ya, kalau yang pelayanan jemaatmu akan ikut naik dan naik. Oleh sebab itu mari kita belajar, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita jangan jadi biasa-biasa. Kalau kita biasa-biasa, nggak terjadi apa-apa dalam hidup kita, saudara. Sayang, sungguh disayangkan. Ya, saya ajak semua bangkit berdiri, berjalan, dan megang jumbai-jumbai Yesus. Iman disertai perbuatan, mujizat terjadi. Ya, saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan. Ada? Oh, sudah siap. Ya, saya persilakan Ibu Gembala. Oke, Cik. Mari saudara, kita dengan penuh sukacita dan bersyukur datang ke hadapan hadirat Tuhan. Nikmati lawatannya, nikmati kemurahan dan kebaikannya. Bahkan berkat-berkat surgawi akan melawat kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami banggakan, yang kami andalkan, kami percaya kepadamu, tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan, menjadi juru selamat penolong kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan lewat mulut lidah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat kami semuanya. Tuhan telah pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya buat hamba-Mu yang Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengurapan dari kuasa
tempat maha tinggi surga yang kekal. Oh Tuhan, dengan berkat-berkat ilahi, dengan kekuatan supranatural Tuhan, dengan kekuatan, oh haleluya, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam pergumulan dan perjuangannya. Tuhan tahu, oh Tuhan, apa yang menjadi permohonan doanya. Tuhan, Engkau nyatakan kemurahan-Mu, mujizat dan keajaiban Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan berkati hamba-Mu, Cik Lingling, dalam pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya, oh Tuhan, semua cucu dan mantunya, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan berkati beliau, Tuhan juga berkati kami semuanya, menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Allah yang benar. Kami boleh mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa, pesan, nubuatan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah itu kami imani, karena kami datang, kami perlu Engkau. Bukan mencari berkat-berkat duniawi saja, tetapi kami mencari berkat surgawi yang tidak pernah akan habis dan tidak pernah membawa kami kelaparan dan haus. Tuhan, kami percaya firman-Mu membuat kami puas, membuat kami mengalami ketenangan, mengalami kenikmatan dan kepuasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, ajarkan kami memiliki iman yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Karena sebagai orang yang beriman, oh mempunyai sikap yang baik. Oh Tuhan, baik tutur kata, perbuatan, pikiran, oh Tuhan, pandangan mata maupun mulut kami pergunakan sebagai seorang beriman untuk memberkati banyak orang Tuhan. Haleluya, jauhkan kami dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela di hadapan Engkau. Ampuni Tuhan dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Karena kami sadar hidup kami tidak lebih baik dari orang lain. Biarlah kami belajar untuk mengkoreksi diri sendiri, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati, oh Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah Zoom ini Tuhan. Baik co-host Tuhan, haleluya, David bersama istri dan juga keluarganya. Oh Tuhan, kami serahkan anak-anaknya. Tuhan, berkati pernikahan hamba-Mu suami istri, berkati ekonominya, berkati pekerjaannya, berkati pergumulan dan perjuangannya. Kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, saudara kami, hamba-Mu Julius, Tuhan, Engkau mau pakai juga dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan bukakan jalan-Mu. Tuhan juga segera kirim tulang rusuk yang Tuhan siapkan untuk hamba-Mu ini Tuhan, yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sisipkan dalam doa untuk Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, Engkau sendiri akan meraba dan menjamahnya seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai telapak kaki. Apabila ada sakit penyakit yang sedang mengganggu kesehatannya, maka kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menyembuhkan Tuhan, darah dan bilur-bilur-Mu Tuhan, memberikan mujizat dan pertolongan yang ajaib. Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan, haleluya. Kami serahkan juga, oh haleluya, Bapak Stephen Moses, juga kami berdoa untuk Ibu Dorcas, Ibu, oh Tuhan, Chris Rumampau, juga kami berdoa untuk Ibu Dorcas, Ibu Deborah. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom ini. Tuhan, baik Bapak Luther Mande, Bapak Luther Mande, oh Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang yang Tuhan pakai. Tuhan, Dr. Habil Nun, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat kemurahan-Mu memakai hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, beliaunya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati para pengusaha, berkati para bisnismen, berkati mereka para pegawai. Oh Tuhan, karyawan, juga kami berdoa Tuhan, anak-anak pelajar, Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hikmat akal budi. Kami percaya yang datang dengan beban berat, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kemenangan, yang susah pun terhibur, yang sakit pun boleh mengalami jaman tangan Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah Yesus, yang putus asa diberikan pengharapan, yang mereka menghadapi permasalahan dalam keluarga, suami istri, anak-anak, biarlah Tuhan segera persatukan kembali dengan damai sejahtera yang dari Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, semua pergumulan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Cik Lingling yang sebentar akan lanjutkan kembali ibadah dan pelayanannya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Tuhan tahu pergumulannya, kiranya akan menjadi kenyataan. Oh Tuhan, satu tempat untuk menara doa. Biar akan segera Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Kami menunggu dengan yakin, percaya bahwa Tuhan akan mengadakan semuanya. Jehovah Jireh. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, Engkau tahu maksud tujuan hamba-Mu untuk menampung anak-anak Tuhan yang membutuhkan waktu dan tempat untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Maka kami doakan biarlah ini semuanya menjadi kenyataan. Kami percaya, iman kami sepakat satu hati. Oh, menggoncangkan surga untuk menurunkan berkat mujizatnya kepada kami semua. Sehingga kami boleh mengalami, oh, kedahsyatan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir. Pertolongan Tuhan masih terus lanjut bagi kami. Itulah sebabnya biar iman kami mau lakukan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Karena firman-Mu sudah jelas mengatakan iman tanpa perbuatan nol besar. Sia-sia semuanya. Maka itulah sebabnya kami mau belajar untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Baik kami serahkan untuk bakti sosial yang sedang dihimpunkan lewat anak-anak Tuhan. Lewat siapapun yang merasa diberkati dan mereka mampu dengan ikhlas, dengan sukacita. Maka itu akan bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Bermanfaat untuk kami sesama. Nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Kau Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan segala kebaikannya, damai sejahtera dan keselamatan kenikmatan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Ibu Gembala Feben ini atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang dari Tuhan dan dipakai semakin luar biasa. Ya, Amin, Tuhan Cik. memberkati. Sama-sama Cik Ling. Tuhan pakai luar biasa juga ya dengan hikmatnya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih puji Tuhan. Amin, Tuhan berkati Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan. Ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ibu Grace ada? Belum Ada. masuk AI. Masuk. Kalau gitu yang lain mungkin ada yang dipakai Tuhan? Julius ada nggak? Belum ada sih AI. Belum. Kalau yang lama-lama tuh ada sih, yang tentang Bali itu aja sih AI. Sisanya enggak ada. Oh, ya, semakin banyak berdoa, melekat sama Tuhan, nanti Tuhan kasih lebih banyak lagi. Yang lain ada? Kalau ada, saya berikan kesempatan. Ada? Namanya siapa kita? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Saya akan doain lagi satu-satu. Semua memuji menyembah Tuhan.
Oh iya, bagi yang mau ikut Holy Land, bisa ditampilkan acara Holy Land-nya, minta bantuannya co-host. Ya. Bagi yang mau ikut Holy Land, dari pihak travelnya, kalau ya kita bayar DP dulu 10 juta untuk membooking seat pesawatnya dan juga hotel-hotelnya. Ini acara Holy Land kita. Loh, nggak salah. Ini 5 sampai 18 Februari bukan. Yang 19 Desember. Tuhan Yesus baik. Iya. Rupanya Holy Land kita ini memang seizin Tuhan dan luar biasa. Ya. Karena mulai ada yang melihat dan mulai yang ada berkata, kita mau ikut. Ya. Kita berdoa supaya banyak yang ikut. Ini acaranya 18 Desember. 18 Desember berarti ya. Jakarta ke Kairo. Nih, saudara lihat kita pergi ke gereja Abu, ya. Ke tempat piramid, ya, macam-macam itu. Kita nanti Natalan 25 Desember di kota Bethlehem. Kita akan mengunjungi Dome of the Rock, itu juga bagus, ya. Dan dibaptis di situ, di Sungai Jordan. Imani waktu dibaptis, segala sakit penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita juga pergi ke Petra, ke Gunung Sinai, ke Gunung Nebo, ke Gunung Hermon. Ya, yakin dan percaya berkat Tuhan dicurahkan seperti embun yang dari Gunung Hermon. Ya, iman itu terjadi dalam hidup semua yang ikut. Ya, nanti yang mau nanti saya kasih ini. Diimani. Jangan semoga saya diberkati. Imani Tuhan, saya ingin pergi. Ya, saya percaya kalau seizinmu, Tuhan pasti kasih jalan. Tuhan pasti kasih sediakan semuanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya juga kaget waktu itu ada gembala sebuah PD yang datang ikut di persekutuan doa kita, ya. Ternyata saya waktu menyampaikan kan biasa, saya pikir biasa nyampein. Ternyata gembala itu mulai menghubungi, dia bilang, saya tertarik. Ya, Tuhan Yesus ajaib. Ibu Heni Doris ikut, puji Tuhan, amin. Ya, yang dari Australia ikut. Ya. Nanti ada lagi yang dari Amerika ikut, yang dari Jakarta ikut, dan yang luar biasa juga. Nanti ada ikut lagi luar negeri. Berarti ini semua memang sesuai Tuhan katakan mancanegara. Yang ikut dari berbagai macam mancanegara. Berarti Tuhan Yesus itu ajaib. Ya. Yang tidak pernah ketemu, nanti semua ketemu di Holy Land. Dan biarlah kita berangkat dengan sukacita, dengan hati yang benar. Kita pulang menuai keajaiban mujizat terjadi dalam hidup semuanya. Ya. Yang lain berdoa, Tuhan tahu hatimu, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Mungkin sebelum saya doain satu-satu, Ghost juga bisa ditayangkan acara kita berbagi kasih, ya. Ya, semua pingin ikut ke Holy Land, banyak berdoa. Kan iman disertai perbuatan, mujizat terjadi. Waktu yang lalu saya berangkat, ada 3 orang yang dapat gratis.
Orang Islam satu, orang Katolik satu, orang Protestan satu. Mereka ikut gratis. Karena dikasih gratis mereka ikut. Tapi Tuhan itu ajaib. Yang ikut semuanya terima Yesus, bahkan dipakai Tuhan menjadi pendeta. Ya, Tuhan Yesus ajaib. Saudara, ini acara bakti sosial. Nah, mungkin bisa ditayangkan kilasan yang tahun 2022 sehingga Anda tahu gambarannya. Acara bakti sosial itu kayak apa sih gitu ya. Yang mau ikut juga boleh ya. Yang punya tahun 2022. Ada 22, ada 21. Ada 20. Kita mulai tahun 20 kita sudah ke acara bakti sosial ini. Ya, senang saudara lihat ini. Ada anak-anaknya, nanti ada orang tuanya. Kok nggak ada lagunya ya? Ya, ini pengumpulan semuanya. Itu baju bekas dirapiin. Loh, kok hilang? Bersama teman kita, ya.
Ya. Itu sekilas waktu kita tahun lalu 2022 kita ke 12 panti asuhan ya, ke 12 tempat, lalu ke orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, itu ada Pak Yosef juga ikut tahun lalu ya. Siang-siang juga ikut tahun lalu. Ya, banyak teman-teman kita yang ikut. Yang tahun 2021 juga sama. Kita pergi ke 10 tempat kalau nggak salah. Ya. Senang saudara, kita senang melihat mereka juga senang dikunjungi kita. Jadi kita senang, ternyata aduh, ada yang lebih susah loh dari kita, ya. Kita merasa kita punya beban, kita punya masalah. Kita lihat mereka lebih kasihan dari kita, ya. Bahkan ada nenek-nenek yang nangis waktu kita mau pulang, ya. Kapan bisa datang lagi? Kenapa? Karena mereka kesepian di situ, ya. Kalau pas pergi tempatnya yang bersih gitu enak saudara. Ada juga yang pesing sekali baunya, saya pikir aduh ini kenapa bisa begini ya. Tapi dari sanalah kita belajar, kita lihat ya. Banyak yang tidurnya itu kan saya nggak tahu, saya lihat di depan bagus, tak masuk di dalam lagi. Wah di sana banyak tuh baring-baring di tempat tidur ya. Ya udah tua-tua nih ya. Ada yang pesing lagi ya. Ya, ada juga yang bagus ya. Nah, dari sana belajar pengalaman. Lain kali kalau punya panti jangan sampai pesing, tapi yang harum gitu loh ya. Nah, ya, di balik semua yang terjadi pasti ada rencana Tuhan. Saya melihat satu-satu, saya pelajari satu-satu. Oh, yang panti ini begini, oh ini begini ya. Ya itu pengalaman buat saya. Yuk, kita semua mau datang sama Tuhan. Saya akan doain lagi satu-satu.